Apa Bu Eva? Kita selalu ucapkan itu kalau ketemu teman. Pernah nggak Ibu ucapkan itu? Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf batin, ya. Sama-sama ya, Masya Allah. Minal aidin artinya itu Bu, semoga kita menjadi hamba Allah yang difitrahkan. Aid. Wal faizin, dan menjadi orang-orang yang beruntung. Baru mohon maaf lahir dan batin. Akhwati fillah, Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Saya tanya antuna semuanya, anak tanya antuna semuanya. Sedih nggak Ramadan habis? Sedih? Saya tanya, apa yang paling kita sedihkan dengan Ramadan habis? Apanya Bu? Apa saya? Takut di tahun depan tidak berjumpa. Masya Allah, anak muda aja bilang Bu, takut tahun depan entah Allah masih memberikan kesempatan kita lagi atau tidak. Tuh, belum tentu besok kita dapat Ramadan, walaupun kita belum maksimal kemarin ibadah. Yang kedua apa Bu? Ada. Pahala yang berlipat ganda sekarang udah biasa aja. Sehingga kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita menurun kan? Karena ruhnya beda. Susahnya mempertahankan ketakwaan dan keimanan ketika Ramadan habis ini akhwat. Itu yang paling kita sedihkan tuh. Mana ibadah kita Ramadan kemarin? Susah kali menjadi orang-orang yang istiqomah. Kemarin di Ramadan bisa banyak ibadahnya Bu. Benar akhwat? Salatnya jangan sebut lagi. Baca Qur'annya jangan sebut lagi. Apalagi? Sedekahnya Masya Allah. Tapi sulitnya mempertahankan ketakwaan dan keimanan ketika Ramadan habis. Itu Bu ya. Banyak lagi yang kita sedihkan. Cuman teringat oleh saya dalam sebuah hadis. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dari hadis Abu Hurairah. Semoga amal-amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin Antuna pernah dengar nih hadis ini. Ketika di majelis Id tahu ya, Idul Fitri, Rasulullah dan para sahabat kan mengadakan majelis Id. Tiba-tiba Rasulullah naik ke atas mimbar. Pernah dengar nggak ini ceritanya? Kemudian mengangkat tangan dan membaca amin, kata Rasulullah. Amin, amin. Ditanyalah oleh para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan? Siapa yang berdoa ya Rasulullah? Karena ketika itu tidak ada yang berdoa. Kemudian Rasulullah menjawab, barusan malaikat Jibril berdoa dan aku mengaminkan doa-doa tersebut. Ditanyalah oleh sahabat, apa doa malaikat Jibril ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, yang pertama, aku aminkan tadi doa yang dibaca oleh malaikat Jibril dan aku dengar yang pertama malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah puasa seorang pasangan hidup yang berbuat baik dengan pasangan hidupnya. Nih akhwat yang sudah punya suami, kemarin Ramadan baik-baik aja dengan bapak kan? Ini menjadi doa malaikat Jibril. Seorang istri mendapatkan ridho dari suaminya. Seorang suami juga mendapatkan keikhlasan dari istrinya. Apabila mereka di Ramadan seperti ini, insya Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita mengira amal ibadah Ramadan itu hanya hablum minallah. Kan itu kan selama ini kan sholat banyak, baca Quran banyak, qiyamul lailnya banyak ustazah. Tapi kita lupa merawat hablum minannas kita, karena inilah malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada dia wanita baik pun dia, saya mohon maaf, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin zikir. Tadi kita sudah zikir.
tapi suaminya tidak ridho dengan dia, itu menjadi penghambat diterimanya amal-amal ibadah hablum minallah kita. Contohnya di doa malaikat Jibril nih. Oh iya hadisnya. Raih ridho suami. Minta ridho suami. Kita mengingatkan saja ini. Akhwat, pernah nggak suami antuna bilang seperti ini? Umi, Abi udah ridho sama Umi. Pernah? Pernah? Pernah. Abi sudah ridho sama Umi. Ridho itu beda dengan izin ya. Hati-hati loh, kalau izin kan, Bi, ini kami komunitas Musas mau pergi apa nih, rihlah. Boleh Bi? Oke boleh. Nah, itu bukan ridho namanya. Izin tuh, benda. Kalau ridho itu apa? Minta ridhonya, Bi. Abi ridho sama Umi dengan kekurangan Umi di dalam melayani Abi. Kekurangan di kasur, di dapur, melayani dan sebagainya. Ridho Abi. Ridho meskipun dia terpaksa juga akhwat. Meskipun ini di dalam hati, tapi kita butuh akad dari dia. Jadi sekarang apa saja saya mempraktekkan ini, apa saja saya bilang, Abi ridho Bi. Ridho sama Umi. Ridho. Nanti lama-lama kalimat ridho itu terbiasa dia sebut ke kita. Cuman ridho ikhlas dengan tidak ikhlas itu kita terasa. Iya kan akhwat? Terasa. Saya tuh paling terasa kali suami bilang ridho itu tanpa terpaksa tuh pas dia kena COVID. Iya, Indah masuk rumah sakit. Dia bilang, Mi, sini Mi, makasih ya sudah ngerawat Abi. Umi ikhlas kan? Ikhlas. Jadi nanti Mi, Abi sudah ridho sama Umi. Jadi nanti kalau Abi mati, insya Allah Umi masuk surga. Siapa nggak menangis akhwat digituin? Lagi sakit pula. Saya nangis ke kamar mandi, dia ulah bros tuh. Nah, lumayan parah suami ini. Ya Allah, satu sisi bahagia dapat ridho suami gitu. Satu sisi takut panjang nggak umurnya nih. Qadarullah sembuh beliau. Alhamdulillah. Tapi kalau ditanya ridho Bi, jawaban suami saya ridhonya nggak sama kayak yang dulu. Ketika mengucapkan ridho. Jadi kenapa? Kita tahu suami kita di surga kita akhwat. Itu yang pertama ya, menjadi syarat nih. Kenapa saya sampaikan? Karena ini jarang disampaikan hadis ini. Saya takhrij sahih, makanya saya mau menyampaikannya. Yang kedua, diaminkan oleh Rasulullah kan? Amin. Yang kedua apa doa malaikat Jibril kepada Rasulullah, kepada Allah? Ya Allah, terimalah amal ibadah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi di puasa kemarin, kalau ada anak yang tunggak-tunggi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara orang tuanya tidak ridho dengan dia, maka ini menjadi penghalang diterimanya amal ibadah Ramadan mereka di sisi Allah. Akhwat yang masih punya orang tua, berbakti kepada mereka. Dan kita sudah mencoba jadi orang tua. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan menjadi qurrata a'yun buat kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini? Banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan banyak orang tua yang tidak memberikan ridhonya kepada orang tua. Dan banyaknya akhwat, orang yang tidak mengurusi orang tua atau tidak meraih ridhonya orang tua itu adalah orang-orang yang berilmu. Saya mohon maaf. Maka saya sampaikan ini. Udah berapa tuh mamanya jamaah kita gitu. Anaknya juga jamaah kita. Contoh adik-adik muda nih ngaji di Musas, nanti mama beliau ketemu sama saya di masjid. Itu bilang, oh ibu orang tuanya ini ya? Iya Ustazah. Alhamdulillah anak ibu sudah hijrah. Sudah datang kajian rajin. Cuman dia menangis ketika saya bilang seperti itu. Ustazah Fani, saya titipkan anak saya. Memang ilmunya sudah banyak. Hijrahnya sudah luar biasa. Tapi akhlaknya kepada orang tua masih jauh Ustazah. Kenapa?
Karena setan paling suka Bu memang mengganggu akhlak orang-orang yang sudah berilmu. Karena apa yang mau diganggu lagi? Ilmu udah banyak, ibadah udah banyak, akhlak dia. Jadi yang banyak seperti ini orang berilmu, bukan tidak berilmu dia. Saya pernah dicurhati ibu jamaah, anaknya tamatan Mesir. Tapi dia menangis cerita sama saya, anak yang ibu anggap ustazah akan menjadi qurratu a'yun ibu, ternyata salah. Tamatan Mesir, Bu. Meskipun kita hanya mendengar dari satu pihak kan. Tapi meskipun itu kalau sudah orang tua yang ngomong, oh dia sudah terluka, meskipun orang tua kita salah gitu. Tetap kita salah. Gak bisa dong. Ya mama tuh begini, tetap kita yang salah. Insya Allah, akhwat saya menyampaikan ini supaya kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, menjadi syarat diterimanya amal ibadah Ramadan kita. Yang terakhir, doa yang diaminkan oleh Rasulullah ketika mereka Jibril berdoa. Ya Allah, terimalah amal ibadah puasa seorang tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya dan seseorang yang merawat hubungan silah rahimnya. Berarti apa tuh? Habiminanas kan? Tetangga silah rahim. Saya tanya akhwat, mana sulit? Menjaga silaturahmi dengan tetangga atau menjaga silaturahmi dengan silah rahim kita? Silah rahim ini apa? Satu rahim loh. Berarti siapa? Adik, kakak, abang, rahim. Mana yang paling sulit akhwat? Rahim. Rahim apa tetangga? Jujur. Rahim. Rahimnya lebih sulit, betul Bu Endah. Kalau dengan tetangga tuh kita masih menyimpan sifat-sifat asli sayyi'ah kita. Gak enak dengan tetangga, malu kita, kan begitu ya. Tapi kalau dengan silaturahim ini nggak ada sutroh, nggak ada lagi hijab, aslinya begitulah. Aslinya kita dengan mereka begitulah dia. Jadi menjaga silaturahim ini sulit akhwat. Di Ramadan kemarin aja tuh udah banyak juga yang curhat. Ketemu 5 hari di kampung, Masya Allah. Yang satu malas masak, yang satu tukang masak terus, yang satu tukang jalan-jalan terus, gitu kan? Kenapa? Setan tuh yang paling gencar Bu, untuk memisahkan suami dan istri dan memisahkan silaturahim. Itu paling gencar tuh. Banyak kita ini memang nggak baik dengan kakak, nggak baik dengan adik, nggak baik dengan abang. Setiap satu beradik ada pula kubunya. Betul? Kubu tahu? 7 adik beradik, 3 nih satu suara dia, 4 nih pun satu suara. Memang itu di mana-mana terjadi. Cuman kita orang-orang yang berilmu ini siap menjadi penengah. Siap menetralisasi. Bukan kita pula yang terbawa akhwat. Bukan kita yang terbawa. Ini kayak sederhana nih, tapi ini sulit. Sulit sekali. Sehingga dia menjadi syarat diterimanya amal ibadah Ramadan kita. Itu 3 doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril berdoa. Bisa dipahami ya? Sulit ya akhwat? Berbuat baik dengan pasangan hidup, berbuat baik dengan kedua orang tua, dan berbuat baik dengan kerabat, rahim, dan tetangga kita. Harus kita perhatikan ini. Jangan sampai kita nih pergi ke musas nih terus, tapi hubungan kita dengan tetangga kita tak baik. Saya mohon maaf. Dengan orang tua pun kita tak pernah memperhatikan mereka. Dengan pasangan hidup pun tidak lebih baik. Jadi seharusnya ketika kita datang ke majelis komunitas nih banyak manfaat atau perubahan akhlak
yang harus kita lihatkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya akhwat ya, insyaallah ya. Luar biasa nih, ketika khutbahnya belum dimulai malaikat Jibril doa dulu. Baik, akhwati fillah rahimakumullah, sesuai dengan flyer yang sudah kita sebarkan, tidak mudah mencapai ciri-ciri atau menjadi orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan habis. Maka ini biasanya ayat memang halal bihalal yang ditafsirkan ustadz dan ustazah yang terdapat di dalam surah Ali Imran. Silahkan buka dulu. Ayat 133 sampai 135. Ketemu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi ayat pertama ketika perintahkan puasa 183 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita akan jawab la'allakum tattaqun setelah Ramadan habis itu siapa? Inilah jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Kalau baca terjemah yang udah dapat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Baik, Masya Allah. Jadi yang pertama, sebelum kita membahas ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis ini, yang pertama Allah ingatkan kepada kita meskipun Ramadan udah habis, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk terus menerus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bunyinya. Kenapa akhwat? Kita jangan pernah lupa kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un tawabun. Semua anak cucu Adam ini melakukan dosa dan maksiat. Dan sebaik-baik orang yang melakukan maksiat dan dosa adalah bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini diingatkan? Karena biasanya kualitas istighfar kita habis Ramadan itu menurun drastis. Merasa fitrah dengan 1 bulan tuh, Masya Allah. Bu, mohon maaf batin Bu ya, semoga kita di Syawal ini difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Pagi lebaran ya. Siangnya zuhurnya udah telat. Salat zuhur jam 3 Bu. 1 Syawal tuh. Kekenyangan makan. Baru aja minta maaf. Bu Eva minta maaf sama Bapak. 1 jam aja. Buat lagi. Jadi kita dengan seperti ini, kita ini adalah sang pendosa. Ya Bu. Maka Allah tetap mengingatkan kepada kita, Ramadan habis terus meneruslah engkau bersegera untuk minta ampun kepadaku. Jadi sekarang di Syawal ini banyak apa Bu? Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa? Takutnya lost control. Makanya ayat ini Ibu mengontrol kita ketika tarbiyah di Ramadan. Puasa dah habis. Ahli maksiat ngegas lagi. Benar? Puasa dah habis. Emosi balik tidak stabil.
Sehingga kita diingatkan oleh Allah. Terus meneruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bosan. Beda dengan manusia, Bu. Allah kalau melihat hambanya istighfar kepadanya, semakin senang. Senang sekali. Ibu istighfar kepada Allah, Allah senang. Meskipun dosanya itu dijatuh di lembah yang sama, Ustazah. Iya. Cuman bentuk taubatnya kurangilah porsinya. Istighfar, kurangi porsi. Itu dosa kecil. Kalau dosa besar, istighfar, tinggalkan dosa. Paham, Bu? Jadi secara taubat istighfar dosa kecil, dosa besar nggak sama. Kalau dosa besar itu istighfarnya ibu minta ampun, ibu surat taubat, tak buat lagi. Tapi kalau masih buat lagi itu namanya tambah sambalado, taubat sambalado. Buat lagi. Kalau dosa besar itu tidak ada cara kecuali dia istighfar dan tinggalkan dosa itu, tidak mengulanginya lagi. Orang yang berzina, dosa besar. Dia istighfar kepada Allah. Dia tinggalkan zina itu, cukup sekali itu saja, itu baru dikatakan taubat. Tapi bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 tahun lagi zina lagi. Ini tidak dikatakan taubat karena ini dosa besar. Tapi kalau dosa kecil yang kita lakukan, akhwat, cara taubatnya istighfar kepada Allah, tolong kurangi porsinya. Itulah taubatnya. Kurangi porsi, ngerti ya? Ya, hari ini dia ngunjingkan orang 3 orang, besok 2 lah lagi. Ya itu dia standarnya, 2 lah lagi. Itu bukti taubat dia. Beda dengan orang istighfar dia kepada Allah, besok yang digunjingnya 4 pula. Semakin banyak dia, semakin banyak dia. Bisa dipahami ya, akhwat ya? Manusia ada nggak seperti itu, Bu? Ibu semakin sering orang minta maaf kepada ibu, semakin senang atau tak senang? Semakin tak senang. Sekali aja enaknya memaafkan. Benar, Bu? Saya minta maaf sama Bu Yanti. Bu Yanti, maafin saya ya. Iyalah Ustazah Fani. Bahagia dia memaafkan saya. Itu sekali. Besok saya buat lagi kayak gitu. Saya minta maaf lagi kepada beliau. Dan maafkan Umi Yayan. Iyalah Mi, jangan buat lagi ya Mi. 2 kali loh Mi. Kan gitu jawaban Yanti kan? Yang ketiga. Berat nggak Yanti ini maafin saya, Bu? Berat nggak? Berat minta maaf taruh mau Ustazah nih. Diulang dengan dosa yang sama, terus menerus menzolimi orang dengan dosa-dosa yang sama. Ini manusia. Tapi ini tidak berlaku bagi Allah, akhwat. Kita ini pengahli maksiat, kurangi maksiat, istighfar kepada Allah. Karena Allah akan kasih bonus jannah. Ardhus samawati wal ardh. Dalam ayat ini kan? Allah kasih bonus surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Inilah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di 134-nya inilah tema kita. Dengan jelas Allah menyampaikan di situ siapa dia ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis itu. Yang pertama dalam ayat itu apa, Bu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu kan? Siapa mereka? Orang yang berinfak terus dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ini maksud ayat ini, Ibu, butuh keistiqomahan di dalam amal meskipun kita sulit untuk melakukannya. Tapi di sini ayatnya dicontohkan dengan ayat infak. Lapang, sempit. Kemarin di Ramadan infak kita banyak. Banyak enggak, akhwat? Banyak, sikit-sikit infak di Ramadan, paling lipat gandakan dan sebagainya. Sekarang habis Ramadan, uang kita terbatas. Infak, kalau infak itu komitmen harta memang. Apa perbedaan infak, sedekah, wakaf, zakat? Coba bedakan dulu, Bu. Sedekah, infak, wakaf, zakat. Ini kayaknya sederhana nih, tapi susah membahasakan ya.
Atau kita campur aja semuanya? Semuanya tuh, ya, biar kita paham ya. Makanya tulisan itu beda kan? Infak, apa lagi? Sedekah, apa lagi? Ya. Anak yatim itu tulisannya apa? Infak anak yatim, kayak gitu. Apa lagi masjid nih? Infak pembangunan, berarti diakatkan tuh. Kata infak ini khusus untuk bangunan. Ada lagi infak lainnya. Infak anak yatim, yang gitu ya. Jadi induk dari semua kebaikan itu namanya sedekah. Paham ya bahasa saya? Induk dari semua kebaikan itu sedekah, akhwat. Antum mau ngomong apa? Infak zah, ini bagian dari sedekah. Saya mau wakaf zah, ini saya bagian dari sedekah. Saya mau zakat zah, ini bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu adalah semua amal kebaikan yang kita lakukan maupun berbentuk materi atau non materi, itu namanya sedekah. Hatta biwajhi talqin akhaka sedekah, kata Rasulullah. Sampai bertemu dengan saudara kita kemudian kita senyum, itu sedekah. Udah ndak punya sedekah uang, pelit pula sedekah senyumnya. Sedekah. Ibu kasih makanan sekarang di Musaz. Tuh panitia ada sibuk tuh, Bu, di belakang. Namanya apa? Sedekah. Ada yang bawa kue tadi saya lihat, ada yang bawa apa, itu sedekah. Pokoknya semua amal kebaikan yang ibu lakukan itu sedekah. Nolong tetangga atau ngasih tetangga, ya, sedekah. Bisa paham, Bu? Semua kebaikan yang ibu lakukan itu sedekah. Yuk, kita rampingkan namanya infak. Infak itu apa? Sedekah dalam bentuk uang. Dia sedekah juga, tapi kalaunya harus uang. Nggak bisa di dalam kotak infak itu ibu masukkan apa? Batu bata. Nggak bisa. Nah, infak. Jadi ayat ini infak ya. Komitmen harta. Kalau wakaf apa? Infak dalam bentuk aset. Itu namanya wakaf, Bu. Saya sedekahkanlah mobil saya untuk operasional Musaz. Dia sedekah memang, tapi namanya wakaf. Karena sedekah ibu dalam bentuk aset. Tanah. Saya punya tanah 2 hektar. Saya wakafkan untuk bangun pesantren dan masjid. Itu namanya wakaf. Dah, paham ya, Bu? Apalagi zakat. Oh, Masya Allah, sedekah dia tuh, Bu, zakat tuh. Cuman sedekah wajib. Jadi zakat itu bagian dari sedekah, tapi namanya sedekah wajib. Itu ya, akhwati fillah. Udah bisa dibedakan ya. Tapi ini dia mintanya infak, berarti komitmen harta. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah meminta komitmen istiqomah kita di waktu lapang infak, di waktu sempit juga infak. Bisa, akhwat? Atau di Syawal ini ibu bilang skip lah dulu sebulan nih. Ini standar orang yang bertakwa, karena kemarin udah habis-habisan pulang kampung seminggu berapa habis tuh. Sampai lagi pekan baru, ya Allah sulitnya untuk berinfak. Benar nggak, akhwat? Meskipun jumlahnya tak sama, karena ibu dalam keadaan sempit sekarang. Kemarin 200.000, sekarang 20.000. Insya Allah bisa jadi pahala infak di waktu sempit ini lebih besar pahalanya dibandingkan infak di waktu lapang. Karena ketika di waktu lapang, Ustazah tinggal 15 menit lagi. Kita mau makan-makan ya, buat. Ya. 200.000 yang kita keluarkan kemarin di Ramadan, insya Allah ibu bahagia ngeluarinnya. Benar nggak? Karena uangnya ada. Tapi sekarang infak
20.000 aja, astagfirullah, uang tinggal segini nih. Apa enggak nanti, astagfirullah. Masukin itu antara dengan tidak. Tapi inilah komitmen tadi akhwat. Ramadan habis, kita perlu menjadi orang-orang yang komitmen melaksanakan amal, mau mudah, mau sulit, tapi Allah melihat keistiqomahan kita meskipun kuantitas dan kualitasnya tak sama. Saya mohon maaf ya. Kemarin Antuna sholat malam setiap hari di Ramadan. Sekarang, jujur akhwat, seminggu berapa kali? Masih adalah Ustazah Fani sekali. Masih ada sekali. Masih ada bagusnya akhwat. Masihlah. Meskipun dia tidak bisa istiqomah sebanyak ketika Ramadan. Makanya saya sampaikan kemarin sebelum Ramadan. Ramadan itu Allah sediakan buat kita untuk mengembalikan fitrah penciptaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita asalnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku dan amal soleh. Maka Ramadan kemarin fitrah kita tuh kembali. Benar? Amal soleh gampang, ibadah gampang. Tapi dengan pengaruh hawa nafsu dan syaitoniyah ya, sehingga kita jauh dari fitrah baik kita akhwat. Ini ya, benar-benar ini cinta Allah. Insya Allah kita coba istiqomah, meskipun kualitas dan kuantitasnya tidak bisa sama. Ini yang pertama ya, bisa dipahami ya akhwat. Nah, insya Allah kita isi kota infak musas nih, meskipun jumlahnya tidak sebanyak biasa di Ramadan, tapi itulah bentuk komitmen amal kita. Kemudian infak subuh jangan di skip. Meskipun biasanya 5.000 sekarang turun 1.000, enggak apa-apa doh. Yang penting jangan di skip dia. Karena mau kita melihatkan keistiqomahan kita tadi. Astagfirullah, mungkin kami wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama ya, akhwat. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Siapa dia ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan sudah habis? Apa ada ayat itu? Wal kaziminal ghaiz, kata Allah. Orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang mampu menahan temperamennya. Orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Ini menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis akhwat. Saya tanya Antuna semuanya. Kemarin di Ramadan emosi kita stabil enggak? Akhwat, ibu-ibu, di Ramadan stabil nggak kemarin bu? Emosinya? Ngapa stabil? Karena puasa. Betul jawaban bunda tuh. Ngapa stabil? Karena puasa. Karena sesungguhnya puasa inna shiyama junnah lakum, kata Rasulullah. Karena puasa itu merupakan perisai bagi kalian. Mau marah nggak jadi? Nggak jadi ya? Apa kata ibu? Lihat tetangga yang Masya Allah perangainya bu. Bakar sampah terus setiap pagi. Batuk-batuk oleh hawa. Ya, anak-anak dan sebagainya. Ramadan. Sabar. Bisa sabar? Bisa. Sekarang Ramadan ibu udah habis. Bisa nggak kita mempertahankan amarah kita? Coba-coba lah tetangga tuh lagi. Ini Ramadan dan ada lagi. Macam-macam lah dia. Sulit ini bu. Sehingga menjadi standar ketakwaan seseorang ketika Ramadan habis dalam kehidupan mereka. Karena udah dilatih 1 bulan di tarbiyah. Sama anak nggak pemarah Ramadan. Sama suami juga nggak pemarah Ramadan. Sekarang udah ngegas lagi. Balik lagi ke asalnya, as-sholahnya. Ya. Ini yang kedua ya, akhwati fillah. Bisa dipahami insyaallah. Kita coba ya turunkan emosi kita. Karena Ramadan sudah melatih kita, ya Allah. Kok tidak berbekas, kok masih marah-marah gitu. Itu termasuk saya bu. Memang naik spending kita. Habis Ramadan nih, uang udah habis. Semua anak sekolah gitu kan. Stabil, nggak stabil akhirnya.
Astagfirullahaladzim. Ini yang kedua ya. Saya nggak mau perpanjang ini. Yang ketiga akhwat, siapa lagi dia ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis? Wal afina 'anil nas. Masih berkaitan dengan doa malaikat Jibril di awal tadi. Siapa dia? Memaafkan kesalahan orang lain. Bisa akhwat? Umahat, mampukah antuna memaafkan orang lain meskipun dia yang salah? Maka memaafkan orang lain itu jauh lebih baik daripada menunggu maafnya. Paham bahasa saya ya? Bisa kita maafkan dia. Kalau bahasanya wal afin di dalam bahasa Arab itu maafkan dia. Memang dia yang salah. Tapi dia nggak minta maaf sama kita. Maka kita yang meminta maaf kepada dia. Inilah dia orang muttaqun. Sulit ini bu. Makanya hanya orang bertakwa yang mampu melakukannya. Udahlah, yang penting kita akad aja lah. Ini masuk poin terus nih, sebelum Ramadan kita udah ingatkan juga. Akad aja. Karena bahayanya hablum minan nas ini harus akadkan kepada orangnya. Meskipun kita tidak mengakadkan dosanya. Kalau dalam adab, kita kalau masalah dengan hablum minan nas, bu, tak perlu menyebutkan dosa sama dia. Yang penting minta maaf aja. Assalamualaikum, Bu. Saya minta maaf lahir batin ya Bu ya. Sama-sama Ustazah. Padahal dosanya itu ada. Tak usah dibuka lagi lembaran itu. Assalamualaikum Bu, saya minta maaf ya Bu. Masih ingat Ibu kasus kita 2 minggu yang lalu kemarin? Waktu di tempat musastua, Ibu lain sama saya pun lain sama Ibu. Tidak usah lagi semakin curam masalahnya. Maka dengan hablum minan nas itu tak perlu Ibu mengakatkan dosa apa Ibu meminta maaf kepada dia. Itu dalam tazkiyatun nafs. Tapi kalau sama Allah wajib menyebutkan. Kita kalau istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, wajib menyebutkan dosanya. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, tadi sudah lalai sholat subuh ya Allah. Sebutkan kan? Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku telah berzina ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Sebutkan dosa kita kan? Telah berzina. Tapi dengan hablum minan nas, tak perlu Ibu bilang. Maafkan saya Kak, saya sering menggunjingkan Kakak. Tak usah. Cuma sekarang kita mau mendapatkan akad tadi itu. Yang sulit itu akadnya Bu. Gimana lah biar gugur masalah kita dengan dianya. Kayak gitu kan. Jangan menggantung terus. Di momen inilah raihlah maafnya. Meskipun dia menzolimi kita. Dia minta maaf Bun. Bu, yang penting kita kan sudah akad. Setelah akad, adabnya jaga ukhuwah kita dengan dia. Berarti apa Bu? Walaupun dia nggak memaafkan kita, kita kan udah meminta maaf. Kalau ketemu Ibu selalu melakukan kebaikan. Senyumlah di hadapan dia. Mungkin dia kita zolimi. Namanya manusia butuh proses dia Bu. Tapi nggak boleh juga, mati di situ. Awak kan udah minta maaf. Apa-apa kita rawat-rawat dia lagi. Kita ada maaf, minta maaf. Dia nggak memaafkan awak dong. Tetap kita yang merawat dia Bu. Ketemu tetap salam. Ya, ketemu tetap lagi akad. 3 kali ya tuh Bun, kayak gitu Bun. Yang keempat tuh insya Allah Allah lembutkan hatinya. Tahan-tahanlah kita sedikit. Kan gitu kan? Udah kita ambil tangannya, aku pun bisa lagi maafkan kau dong, kata dia kan. Nah, ketemu senyum lagi. Ketemu kasih dia hadiah. Itu ya Bu ya. Ini bedanya Bu. Kalau saling memaafkan enak. Enak ya. Bu, saya minta maaf atas kesalahan Ibu ya. Sebelum Ustazah Fani minta maaf, udah saya maafkan Ustazah. Enak kan Bu? Ini sudahlah kita yang memang jelas yang dizolimi dalam ayat ini. Tapi dia tidak minta maaf kepada kita. Maka kitalah yang meraih maafnya. Nah. Bu, berjuang ya. Makanya dia mutakun panggilannya Bu. Memang sulit. Udah dia yang salah, kita pula minta maaf lagi Ustazah. Ini sulit ya. Nanti kalau ada pertanyaan ini sering kita bahas Bu. Tapi gimana lah, masuk poin terus. Jadi orang-orang yang bertakwa dengan ini. Yang keempat, dia 5.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang melakukan kebaikan dan mengajak orang melakukan kebaikan. Ibu datang ke musas ini muhsin. Ibu ajak orang ke musas ini, ibu sebarkan kebaikan. Itulah orang yang bertakwa. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak akan melakukan kebaikan itu sendirian. Dia ajak, Masya Allah. Supaya orang juga menuju kebaikan seperti yang dia lakukan. Kenapa? Sebulan yang lalu kita sudah diajarkan oleh Allah di Ramadan menjadi orang-orang yang melakukan amal-amal soleh yang cukup banyak. Nah, jadi di Ramadan, wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Jadi ini menjadi standarisasi orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan habis. Teruskan ya Bu ya. Berarti apa? Seorang da'iyah dan seorang mad'u. Ya. Kan ada masanya kita menjadi mad'u. Ini namanya mad'u. Ada kalanya kita menjadi seorang da'iyah. Kita yang mengajak dia. Bu, pergi pengajian ya Bu. Itu namanya da'iyah. Sampai di sini kita jadi mad'u. Kenapa? Kita mendengarkan kajian dari guru kita. Bisa dipahami ya Bu ya? Jadi ini dua ini Ibu kita harus punya Bu. Mad'u, da'iyah. Tapi lihat-lihat juga orangnya. Bagaimana kita bisa menjadi da'iyah yang baik bagi dia. Gitu ya, akhwat. Yang terakhir, kita cuma dikasih waktu 15 menit. Udah habis ya waktu nih. Satu lagi ya. Alladzina iza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Yang lima inilah paling sulit untuk kita perempuan ini akhwat. Apabila dia melakukan perbuatan keji atau menzolimi dirinya sendiri, kita bedakan akhwat, kapan dikatakan perbuatan keji. Apabila dia melakukan dosa, melibatkan dosa itu terhadap orang lain. Dua-duanya dosa. Umi lupa nama anti nih. Aisyah, Rahmah, ya Rahmah. Saya dengan Rahmah ini Ibu ada transaksi riba lah, rentenir ya. Saya ini rentenir. Rahmah bilang apa? Mi, pinjam uang 1 juta Mi. Oke, Rahmah bayar 1.200.000 ya. Mau nggak? Mau Mi? Ini namanya fahish. Saya berdosa, Rahmah berdosa. Paham? Ini namanya fahish. Berarti dua-duanya berdosa. Itu namanya fahish. Au zalamu anfusahum. Atau dia menzolimi dirinya sendiri. Dia lakukan dosa tapi tidak melibatkan orang lain. Tadi melakukan dosa sama-sama terlibat. Contohnya apa? Saya berbohong sama Rahmah nih. Rahmah, Umi kayak gini-gini loh Mah. Yang berdosa saya atau Rahmah Bu? Atau dua-duanya? Yang berdosa hanya saya. Karena saya berbohong sama Rahmah. Masa orang yang dibohongi juga dapat dosa? Kan enggak kan? Ini namanya zolamu anfusahum. Maksiat yang berdosa dia sendiri. Kalau yang kalimat keji tadi, orang keji tadi, perbuatan keji tadi, maksiat tapi dua-duanya dosa. Oke? Nah, kemudian zakarallah. Ketika dia melakukan dosa tadi, dua macam tadi yang kita contohkan tadi, dia tiba-tiba ingat Allah. Berarti sadar kan? Dia melakukan dosa. Fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian dia minta ampun atas dosa yang dia lakukan pada saat itu. Walam yusirru ala ma fa'alu, kata Allah. Tapi dia tidak melanjutkan dosa itu dan tidak mengulanginya kembali. Bisa jadi orang kayak gini akhwat? Bisa enggak? Contoh ya, contoh ringannya nih. Umi sama Rahmah ketemu lagi nih. Ma sehat Ma, sehat Mi, alhamdulillah Umi sehat. Kan kita kalau bertemu teman itu tidak pernah ada akad dosa di awal. Pernah nggak akad dosa? Mah, udah lama kita nggak ketemu Mak. Ceritakan siapa kita mari nih Mah. Kan nggak pernah. Tiba-tiba kami berdua udah ketemu 10 menit, say hello, udah tanya kabar dan sebagainya. Datang pembicaraan yang tidak baik. Mah, Umi kesel loh sama Kak Tama tuh. Tama ini orangnya ego kali. Gak suka Umi sama dia. Rahmah merasakan gak? Iya Mi, sama-sama Mi ngerasain saya.
Ini Fahis kan? Saya mengajak itu oke kan? Dua-dua dosa? Dosa. Tapi kami akhwat ketika kami membicarakan ukhti Tama itu tiba-tiba saya sadar. Astagfirullahaladzim. Ingat Allah nih. Mah kok jadi ngunjingin Tama kita. Rahmah pun istighfar dia. Iya Mi, astagfirullahaladzim. Sudah sadar dia? Dia melakukan dosa? Sekarang saya tanya Bu. Mampukah ibu meng-off-kan cerita Tama tadi atau tidak? Kalau mampu meng-off-kannya ketika kita sudah istighfar tadi, itulah orang muttaqun. Tapi kalau kita melanjutkan lagi cerita tentang Tama tadi, ini dosa yang menjadi dosa besar. Kenapa? Karena dia melakukan dosa dalam keadaan sadar. Paham bahasa saya? Sadar kan dia? Kami udah istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, iya. Tapi memang kayak gitu Kak Tama tuh Mi. Terus apa lagi, gimana ceritanya lagi Mi? Selesaikan dulu Mi, kepo kali Rahmah. Nanti abis cerita itu baru kita istighfar Mi. Tutup pula doa kafatul majelis berdua. Cepat lama. Udah banyak dosa kita tadi mah. Subhanakallahumma wa bihamdika mah. Ini jangan lagi terjadi ya akhwat. Jadi ketika dia sadar dia sudah melakukan dosa, dia bisa nggak meng-off-kan dosa itu. Itulah dia orang muttaqun. Bisa ya? Tapi di tengah perjalanan sulit ini akhwat. Sama-sama pula sakit hatinya dengan awak. Bertambah enaklah cerita tadi. Tanpa memikirkan dosa, melanjutkan dosa. Terus melanjutkan dosa tanpa ada rasa menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nyesal loh. Tadi udah istighfar berdua, masih dilanjutkan. Wala alam bisawab. Hah? Habis itu benda minta ampun lagi sama Allah. Tapi dosanya besar. Karena dia melakukan dosa dalam keadaan sadar. Beda dengan orang melakukan dosa dia tak sadar. Ya istighfar, taubat lah. Ya. Terus taubat sama Allah. Ya, undang-undang cinta Allah. Karena ini sering loh Bun. Ya, susah ini berkomitmen menjadi orang-orang seperti ini nih. Seharusnya kami berdua udah stop. Udah cerita yang lain lagi mah, apa lagi mah yang lain mah. Kita tutup kasus Tama di sini. Selesai kan? Bu, 1, 2, 3, 4, 5. Susah semua ya. Sama-sama kita merangkak. Bahasa saya rangkak. Kalau berlari tak sanggup kita Bu. Apalagi nomor 2, 3, 5 nih. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Tuh apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, dia mengingat Allah, kemudian dia tidak melanjutkan dosa yang sedang berlangsung tadi. Sama berjuang sudah dikode oleh panitia. Ya. Al-haqqu min rabbik wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan.